Halo, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Kali ini kita bicarakan part 2-nya dari Superfood for Lungs. Yang part 1 kemarin kita bicarakan adalah bagaimana kita makan dari sayur sama buah dan beverages atau minuman-minuman komplement yang untuk meningkatkan kita punya immune system, at the same time memperlancar kita punya paru-paru. Ya, yang part 2 ini kali yang kita bicarakan adalah dari makanan-makanan, daging dan lain-lainnya plus herbal-herbal. Bagaimana bisa memperlancar kita punya sistem pernapasan dan perkuat sistem paru-paru ini. Oke, dari sekarang kita mulai ya. Yuk, yang pertama kita dari sini makanan sendiri, kita harus makan minyak-minyak yang baik. Minyak baik itu salah satu adalah salmon. Di dalam salmon sudah membuktikan untuk memperbaiki banyak orang yang sakit-sakit asma dengan makan salmon karena ada omega 3-nya dan itu fat atau minyak-minyak yang sangat baik sekali buat kesehatan kita. Juga untuk kita punya paru-paru dan para penyakit asma. Nah, salmon itu bukan hanya bagus untuk lungsnya kita, bagus juga buat kita punya kesehatan karena fish oil dari salmon itu adalah minyak-minyak yang sangat sehat. Dan banyak orang Alaska panjang umurnya karena selain menurunkan kolesterolnya, mereka tidak ada kolesterol prinsipnya. Kedua juga orang-orang tinggal di Alaska itu sangat tidak ada masalah di paru-parunya. Walaupun udara dingin, di Alaska sendiri itu tidak pengaruh, malah justru mempersehat mereka punya paru-paru dengan makan minyak-minyak dari salmon yaitu omega 3-nya. Nah, kedua, ayam dan turkey. Turkey itu ayam kalkun. Daging ayam yang putih itu penuh dengan vitamin A. A, B, C punya A. Itu vitamin A baik sekali buat kita punya paru-paru. Ya, nggak nyangka kan untuk makan ayam. Ayam ingat, jangan makan ayam yang goreng. Jangan makan ayam yang dengan minyaknya yang banyak kulitnya. No, makan daging ayam putihnya. Kalau bisa dia punya dadanya, dada ayam yang putih atau turkey yang daging putihnya. Karena prinsipnya di dalam ayam yang kita sementara ini banyak dijualan di pasar itu, banyak ayam-ayam yang disuntikan dengan ayam broiler, suntikan dengan hormon-hormon. Itu minyak-minyak jahatnya pada ngumpet di bawah kulitnya ayam sendiri. Makanya kalau kita bisa makan ayam dengan dagingnya daging ayam yang putih tanpa digoreng, di steam, di ca atau apa, itu juga bagus banget karena vitamin A-nya itu memperlancarkan kita punya paru-paru. Banyak sekali orang tidak sadar di Indonesia bahwa makan yang namanya nuts, seeds, and bean, yaitu kacang-kacangan, kacang polong, kacang-kacang semua dan biji-biji. Itu semestinya banyak ada indikasi seringkali di Indonesia kita bilang, lu kalau makan kacang pasti asam urat lu tinggi. Tidak, semestinya kacang itu banyak minyak-minyak sehat. Di kacang-kacang itu hampir orang tidak sadar bahwa kalau kita sering makan kacang-kacang atau biji-biji atau seed ya, seed kayak chia seed dan lain-lainnya, itu bisa kan banyak minyaknya. Itu bisa memperlancarkan kita punya resiko kanker, resiko juga untuk paru-paru kita bisa soak atau lemah, tidak ada imunnya. Justru minyak-minyak di kacang itu banyak sekali minyak yang bagus buat kesehatan paru-paru kita dan kesehatan kita punya kolesterol juga. Karena di kacang itu banyak sekali omega 3-nya juga. Selain di ikan, di kacang juga banyak omega 3-nya. Flaxseed. Flaxseed itu biji tumbuhan flax. Itu flaxseed omega 3-nya bagus. Sudah dibuktikan bahwa kalau ayam makan flaxseed terus, instead of makan gandum, itu ayam punya telur, omega 3-nya bisa 5 kali lipat lebih tinggi daripada standar. Nah, berarti flaxseed itu penuh omega 3. Kalau kita makan flaxseed, buat kita juga bagus. Omega 3 itu yang perbaiki kita punya paru-paru juga, selain kita punya kolesterol. Nah, ini ada
penelitian bahwa omega 3 itu adalah baik sekali dan dari flaxseed punya omega 3 itu untuk perbaikin banyak sekali yang orang kanker paru-paru. Edamame. Edamame itu sering kacang-kacang yang kita sering makan di restoran-restoran Jepang yang direbus pakai garam, air garam. Nah, itu edamame bagus banget karena di dalam edamame ada namanya isoflavone. Isoflavone itu adalah yang untuk baikin kita punya, kuatkan kita punya paru-paru. Supaya paru-paru kita kuat melawan virus-virus. Nah, dari makanan segitu ada 5 macamnya. Kita bicarakan lagi dari herbal. Kalau herbal itu sendiri kita start dengan ginger. Ginger itu jahe. Jahe itu sudah membuktikan orang yang sakit leher, batok, atau lendir-lendir. Kalau bisa banyak lendir-lendir yang di paru-paru kita pun juga dibuang. Selain dia bisa ada anti-inflammatory, anti-infeksi, antibakteria, antimikrobial maksudnya. Kedua juga, itu dia bisa tambah sirkulasi kita punya paru-paru. Sekaligus juga dia akan membuang di paru-paru kita yang sisaan-sisaan itu yang namanya lendir. Lendir yang kita tidak perlukan bisa dibuang. Nah, karena di dalam jahe itu ada nutrisinya yang kita bilang kurkumin. Itu selain yang tadi fungsi saya ngomong, dia juga kurkumin itu bisa mematikan sel-sel kanker. Makanya jahe itu sangat penting banget. Kalau tadi kita bicarakan di versi yang sebelumnya kita bicarakan lemon sebagai buahnya. Kalau di herbal-herbal, jahe sebagai ininya. Salah satu anti kanker punya herbalnya. Kedua, kunyit, yaitu turmeric. Kunyit itu sudah membuktikan lagi sebagai Middle East itu adalah makanan yang mutlak atau vitamin yang baik untuk badan kita. Karena turmeric itu di dalamnya juga ada kurkumin sama dengan jahe tadi. Jadi jahe, kurkumin atau jahe, kunyit itu 2 yang paling penting untuk paru-paru kita. Nah, menurut studies membuktikan bahwa kurkumin itu adalah memperlancar udara punya tembusan udara di dalam lungs kita. Kalau kita bilang tuh airways-nya untuk kepada pasien-pasien yang sakit bronkitis. Yang pada batok bronkitis apa segala kan seringkali di paru-parunya banyak lendir, mampet. Nah, dengan makan kunyit sama jahe ini, itu akan hilangkan itu lendir-lendirnya. Sekaligus juga memperlancarkan mereka punya udara yang in and out-nya supaya sirkulasinya bagus dan hilangkan banyak penyakit-penyakit asma. Garlic, ini 3 yang ketiga nih. Berarti yang ke-1 jahe, yang kedua kunyit, yang ketiga garlic, yaitu bawang putih. Jangan main-main, bawang putih juga sesuatu yang baik. Dia selain menekan kita punya infeksi atau bakteri-bakteri, kita juga itu menjadi antiseptik di dalam garlic. Karena sudah ada membuktikan research dari lembaga research di luar negeri, bahwa kalau orang banyak minum garlic mentah atau bawang putih mentah itu, akan menekan 40% potensi kanker paru-paru kepada smoker. Kepada orang yang merokok, kalau sering makan garlic yang mentah, itu bisa menekan 40% kemungkinan dia tidak jadi kankernya. Nah, garlic itu berfungsinya kalau gimana? Kalau garlic bukan dimasak, bukan digoreng. Garlic itu waktu dikeprek atau waktu dihancurkan. Dia mengeluarkan satu kimia namanya alisin. Alisin itu adalah yang mesti habis dipotong, dicaca atau dikeprek, didiamin 5 menit, baru itu berfungsi. Ada namanya alisin. Alisin itu adalah untuk buang free radikal, radikal bebas. Nah, itu alisin kalau kita makan secara mentah-mentah, selain masuk ke badan kita, baikin kita punya paru-paru, dia baikin kita punya anti kankernya kita juga. Maksudnya kanker-kanker sel juga akan dibunuh dengan alisin kimianya itu, ya. Jadi memang ketiga dengan makan garlic itu lendir-lendir yang di paru-paru pun dibersihkan oleh alisinnya itu. Makanya ini hari garlic, jahe sama kunyit itu 3 herbal sangat baik sekali untuk kita punya paru-paru.
pasti orang tahu. Onion apa? Bawang bombay. Bawang itu adalah sebagai kayak sayur untuk kita makan, untuk kita bisa untuk ini. But itu juga baik untuk mengurangi infeksinya di dalam paru-paru kita. Kedua juga, bawang itu juga menekan kolesterolnya kita. Jadi memang semua ini herbal ini memang herbal sering kali kita ada di pasaran, but kita tidak sadar itu kepentingannya. Herbal itu berfungsi banget untuk kita punya paru-paru. Cayenne pepper, yaitu cabai. Cabai pun bisa loh meningkatkan kita punya paru-paru. Menghilangin potensial kita kena serangan virus-virus. Paru-paru kita jadi kuat, jadi antivirusnya tinggi, imun sistemnya bagus. Yaitu dari cabai pun juga bisa. Karena sudah banyak riset membuktikan makan cabai itu membuarkan sebagai fighting infeksi-infeksi yang ada di paru-paru kita. Ya. Dan hilangkan banyak kita punya lendir-lendir juga. Jadi dasarnya fight untuk paru-paru punya kemungkinan diserangnya, antibodinya. Kedua, banyak yang lendir-lendir akan hilang karena kita makan cabai-cabai, bawang, kunyit, dan yang lain-lain. Ini secara serinya semua, itu dari segi kita lihat makanan dan kita punya herbal. Nah, apabila Anda suka video kami, kasihlah kami banyak jempol. Dan subscribe di channel YouTube kami untuk episode berikutnya. Dan share video-video ini kepada teman-teman yang ingin hidup sehat. Untuk info lebih lanjut, silakan ketik di sini www.hydrofarm.co.id. Good in, good out.